Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semuanya. Nah, bertemu lagi dengan Pak TW. Kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global, materi IPA kelas 7 ya. Baik. Nah, ini adalah satu fenomena di mana pernah terjadi di Jazirah Arab sana. Terjadi badai salju. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Padahal kita ketahui bahwa negara di Timur Tengah, ya, di Arab Saudi khususnya, itu merupakan negara dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, ini bisa terjadi diakibatkan karena adanya perubahan iklim ya. Perubahan iklim yang menyebabkan munculnya fenomena seperti ini. Nah, perubahan iklim itu disebabkan karena adanya perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan yang kemudian akan lambat laun akan mengakibatkan perubahan iklim. Nah, perubahan lingkungan itu sendiri diakibatkan karena aktivitas manusia. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu sudah menciptakan segala yang ada di alam ini dengan keseimbangan yang sangat stabil ya. Tetapi aktivitas manusia, eksploitasi terhadap lingkungan, eksploitasi terhadap bumi ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Bagaimana kita ketahui penebangan hutan ya untuk dialihfungsikan secara besar-besaran. Nah, itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perubahan lingkungan. Akibatnya terjadilah perubahan iklim dan muncullah fenomena-fenomena yang jarang kita lihat. Misalnya juga di negara Cina pernah kita ketahui bahwa ketika badai salju di sana di musim dingin itu muncul matahari. Nah, itu juga diakibatkan karena adanya perubahan iklim. Yang pertama kita bahas efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu sendiri adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Ya, seperti ini ya. Jadi radiasi panas bumi itu terperangkap ya di bumi dikarenakan gas-gas rumah kaca ini sudah terlalu banyak jumlahnya, sehingga radiasi panas bumi itu tidak dapat lagi dipantulkan kembali keluar, namun terperangkap di atmosfer bumi. Nah, prosesnya kita lihat ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Nah, radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Itu normalnya ya. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Jadi seharusnya dia dipantulkan lagi keluar atmosfer. Tetapi karena banyaknya polutan ya, mengakibatkan radiasinya itu terperangkap dan akhirnya dipantulkan lagi ke bumi. Nah, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi semakin meningkat ya. Nah, akibatnya bumi tetap menjadi hangat ya, dan suhu bumi terus meningkat. Nah, itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi seperti di dalam rumah kaca ya, kalau ada sinar matahari terperangkap di situ, maka suhunya terus semakin lama akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian daripada pemanasan global ya. Jadi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti misalnya penggunaan bahan bakar fosil, kemudian pengalihfungsian lahan-lahan pertanian menjadi tempat pemukiman dan industri, kemudian penebangan hutan secara besar-besaran, semuanya itu mengakibatkan peningkatan terhadap CO2. Ya, jumlah CO2 pasti terus akan meningkat, sementara CO2 itu bisa diserap oleh tumbuhan, tetapi jumlah tumbuhan kan semakin berkurang dikarenakan penebangan hutan tadi, pengalihfungsian lahan pertanian tadi. Nah, akibatnya konsentrasi CO2 terus meningkat ya sejak beberapa periode
sebelumnya itu sudah meningkat 20% ya. Nah, peningkatan ini tentunya akan mengakibatkan panas di bumi itu semakin meningkat ya. Nah, sudah lebih dari 100 tahun yang lalu diperkirakan oleh para ilmuwan bahwa panas bumi itu sudah meningkat rata-rata 0,6%. Nah, peningkatan yang secara bertahap seperti ini ya terus-menerus mengalami peningkatan, itulah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi pemanasan global itu adalah suatu istilah untuk menggambarkan bagaimana pemanasan yang terjadi atau peningkatan suhu rata-rata atmosfer ya, atmosfer bumi dan lautan secara bertahap dan mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan yang akan diyakini itu akan menjadi permanen ya terhadap perubahan iklim. Jadi diyakini para ilmuwan bahwa kalau ini terus berlangsung maka perubahan iklim itu secara permanen akan terjadi. Nah, ini yang disebut dengan pemanasan global. Nah, kita lihat beberapa penyebab munculnya pemanasan global ini ya. Di antaranya adalah emisi daripada CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar seperti batu bara itu meningkatkan pembakaran yang menghasilkan emisi CO2. Nah, emisi CO2-nya ini menyebabkan peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer semakin banyak. Lalu kemudian ada emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya. Itu juga mengakibatkan peningkatan emisi CO2. Kemudian emisi metana dan dari hewan ya. Kemudian dari lahan pertanian. Jadi gas metan yang dihasilkan dari kotoran hewan itu juga mengakibatkan pemanasan global semakin meningkat. Kemudian deforestation atau penebangan liar ya, yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi terjadinya pemanasan global. Kemudian penggunaan CFC ya, chlorofluorokarbon ya, dalam refrigerator itu pendingin. Kemudian meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian itu juga sebagai penyebab meningkatnya atau terjadinya pemanasan global. Jadi semuanya itu menyumbangkan gas buangnya dan terperangkap di atmosfer. Jadi jumlah gas-gas rumah kaca itu terperangkap di atmosfer ini ya, sehingga radiasi matahari itu tidak dapat lagi dipantulkan, maka muncullah tadi yang namanya pemanasan global. Saja dampak yang ditimbulkan daripada pemanasan global tersebut, di antaranya konsekuensi yang harus kita terima ya dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer itu memang sulit diprediksi, tetapi dampaknya sudah sangat terasa oleh kita. Di antaranya adalah temperatur bumi semakin meningkat ya. Temperatur bumi itu terus mengalami peningkatan. Nah, mungkin di beberapa daerah itu peningkatannya cukup tinggi, tapi di daerah yang lain tidak. Tetapi secara keseluruhan peningkatan suhu atau temperatur di bumi ini jelas terasa peningkatannya. Kita akan merasakan itu bumi ini semakin panas ya setiap harinya. Nah, kemudian tingginya temperatur bumi itu dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah bervariasi. Jadi kita bisa lihat ya, ada satu daerah yang mengalami kebanjiran, tetapi di waktu yang sama pada daerah yang lain itu mengalami kekeringan. Jadi proses penguapan dan curah hujan itu terjadi secara bersamaan di wilayah yang berbeda. Jadi kita lihat ada yang menjadi sangat basah, banjir,
tapi di sisi lain ada yang sangat kering. Nah, itu merupakan dampak daripada pemanasan global. Kemudian mencairnya glacier ya, yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Nah, ini diprediksi kalau ini terus terjadi, maka sebagian kota-kota besar di dunia ini akan tenggelam, termasuk Indonesia katanya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya. Kemudian hilangnya terumbu karang ya. Nah, ini juga luar biasa dampaknya bagi ekosistem laut ya. Kalau ini terus berlangsung pemanasan global ini, maka akan bisa dipastikan terumbu karang itu akan hilang, otomatis populasi atau jenis-jenis makhluk hidup yang terdapat di laut itu juga akan mengalami kepunahan, karena banyak makhluk hidup yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Kemudian kepunahan spesies itu semakin meluas ya. Jadi semakin banyak spesies daripada makhluk hidup di bumi ini yang makin lama makin punah ya. Semakin mendekati kepunahan dan akhirnya memang benar-benar mengalami kepunahan. Kemudian kegagalan panen ya. Gagal panen yang luar biasa bisa disebabkan karena kekeringan ya, karena penguapan bumi yang terlalu tinggi atau curah hujan yang terlalu tinggi ya. Ini semuanya bisa menyebabkan gagal panen yang merugikan terutama bagi para petani, dan dampaknya secara tidak langsung bagi negara tersebut. Tentu kebutuhan pangannya akan mengalami gangguan. Nah, kemudian penipisan lapisan ozon. Nah, jadi lapisan ozon itu merupakan salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan ini melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Oke. Nah, telah dilaporkan bahwa berdasarkan pengamatan satelit itu ozon ya, lapisan ozon itu secara berangsur sudah mengalami penipisan sejak tahun 1970. Nah, bayangkan ini merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Sekarang sudah semakin menipis, bahkan ada beberapa bolong ya sudah mengalami kerusakan di beberapa lapisan. Nah, tentu dia tidak dapat lagi menangkal radiasi ultraviolet tersebut, dan tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa penyebab daripada pemanasan global itu adalah pembakaran daripada CO2 ya, untuk menghasilkan energi. Kemudian besarnya penggunaan bahan bakar fosil ini untuk aktivitas manusia tentu akan meningkatkan kadar CO2 di udara. Lalu kemudian kerusakan lapisan ozon ya, ini juga merupakan salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Nah, kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi, bagaimana usaha kita untuk menanggulangi pemanasan global tersebut? Beberapa hal itu dapat kita lakukan ya. Di antaranya adalah menggunakan energi terbarukan ya, dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Jadi kita harus memanfaatkan energi terbarukan, yaitu energi yang mudah diperbaharui dan mudah diuraikan oleh alam. Seperti misalnya tenaga surya ya, atau tenaga hidrogen, dan sedikit-sedikit ya meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil ya, seperti minyak ya, minyak bumi dan batu bara itu mulai harus kita kurangi dan pada akhirnya harus kita tinggalkan untuk menyelamatkan bumi kita ini. Kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi kalaupun belum menggunakan bahan bakar yang terbarukan ya,
sumber energi yang terbarukan, tapi kita masih bisa juga memanfaatkan energi fosil tadi ya, dengan efisiensi tentunya, peningkatan efisiensi ya, dengan cara misalnya kalau kendaraan bermotor itu lebih baik kita isi dalam jumlah yang banyak atau full ketimbang sedikit, karena kalau sedikit itu ada rongga di tangkinya sehingga mengakibatkan penguapan ya. Kemudian mengatur jarak ketika kita berkendara itu juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar, karena pengereman mendadak itu membutuhkan pembakaran yang lebih besar ya. Kemudian menjaga tekanan ban, lalu kemudian menjaga kecepatan ya, kestabilan kecepatan itu juga merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk peningkatan efisiensi bahan bakar, dan ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pemanasan global. Kemudian mengurangi deforestation ya, pengalihfungsian hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan ataupun menjadi lahan industri ya, atau pemukiman. Nah, itu harus dikurangi agar jumlah CO2 tidak semakin meningkat dan tumbuhan yang berperan sebagai penyerap CO2 ya, paru-parunya dunia itu juga tidak berkurang. Lalu kemudian mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorkarbon CFC ya. Misalnya semprotan ya, semprotan terhadap serangga. Nah, itu kita kurangi karena dia mengandung CFC yang mana dapat membahayakan lapisan ozon. Lalu yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan ya, menanam kembali hutan. Walaupun kita misalnya tidak bisa menanami hutan, nah minimal lingkungan di sekitar kita itu kita tanami tumbuh-tumbuhan. Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa tumbuhan itu mampu menyerap CO2. Jadi kalau jumlah tumbuhan semakin banyak, tentu CO2 yang sekarang ini beredar banyak di atmosfer kita itu dapat dikurangi oleh tumbuhan dengan cara merubah CO2 itu menjadi oksigen melalui proses fotosintesis, karena CO2 merupakan bahan utama dalam proses fotosintesis. Jadi kita harus dukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan.